Oto Hasibuan resmi dilantik jadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan. Oto akan cuti dari statusnya sebagai pengacara. Oto mengatakan hal itu sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima. Dia bertekad untuk mengabdi pada negara. Dia menegaskan kini hanya menerima uang dari negara saja. Diketahui, Oto dikenal sebagai pengacara sejak lama. Oto menjelaskan hal itu senada juga terjadi kepada mereka yang menjadi anggota Dewan Parlemen. Artinya, profesi tidak membatasi, hanya saja mereka dilarang untuk terlibat aktif saat persidangan. Cuti sebagai advokat sama dengan umpamanya dengan anggota DPR. Anggota DPR itu juga tidak boleh berpraktek sebagai advokat, tetapi dia tetap advokat, jelas Oto. Soal tugasnya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Oto mengakui pos yang ditempatinya adalah nomenklatur yang baru di era Prabowo Subianto. Menurut dia, hal itu sesuatu yang baik demi fokus yang lebih terarah. Oto menyimpulkan hal yang harus diperhatikan dari kementerian koordinatornya adalah mewujudkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa hukum harus berpihak kepada rakyat. Oto Hasibuan berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan lahir pada 5 Mei 1955. Sejak kecil ia sudah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, baik di lingkungan desa maupun sekolah. Selesai S1 di UGM, ayah mertua dari Jessica Mila ini melanjutkan studi komparatif law di University Technology of Sydney, Australia. Untuk S3-nya, Oto Hasibuan kembali mengambil studi doktor di UGM Yogyakarta. Sukses dan sudah punya banyak pengalaman, akhirnya Oto Hasibuan mendirikan firma hukum Oto Hasibuan & Associates. Bayarannya termahal mencapai 39 miliar. Selain menjadi pengacara, Oto Hasibuan juga seorang dosen sekaligus pebisnis. Oto memulai karirnya sebagai pengacara dan bergabung dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dan diangkat sebagai komisaris dan sekretaris di sana. Pada tahun 1986, Oto menjadi Wakil Sekretaris Jakarta di Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIT dan ditunjuk sebagai Ketua Cabang Jakarta Barat. Dalam perjalanan karirnya, Oto Hasibuan dikenal sebagai pengacara yang selalu menjaga prinsip integritas dan profesionalisme. Beberapa kasus penting yang pernah ia tangani melibatkan tokoh-tokoh terkenal, seperti kasus mantan Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, kasus mantan Ketua DPR Setia Novanto, serta Jessica Wongso. Di berbagai kesempatan, Oto menunjukkan keberaniannya untuk membela hak-hak kliennya. Bahkan dalam situasi sulit dan kontroversial sekalipun, sikapnya yang berpegang teguh pada prinsip membuatnya dihormati oleh kolega dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi muda yang bercita-cita menjadi pengacara. Oto Hasibuan juga dikenal sebagai pendiri dan pemimpin kantor hukum besar di Indonesia, yaitu Oto Hasibuan & Associates. Firma ini telah menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan dengan tim pengacara yang berdedikasi dan berpengalaman dalam menangani berbagai aspek hukum seperti hukum perdata, pidana, dan niaga. Di bawah kepemimpinannya, Oto berhasil membangun reputasi firma tersebut sebagai salah satu kantor hukum yang andal dalam menangani kasus-kasus berskala nasional dan internasional. Selain perannya sebagai pengacara, Oto juga aktif dalam organisasi profesi hukum di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, organisasi advokat terbesar di Indonesia, yang mengatur dan mengawasi praktik advokat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam masa kepemimpinannya di PERADI, Oto berusaha untuk memperbaiki kualitas dan profesionalisme advokat di Indonesia serta meningkatkan integritas organisasi tersebut. Ia juga berperan dalam berbagai kegiatan sosial dan pendidikan, termasuk memberikan pelatihan hukum kepada generasi muda melalui seminar, lokakarya, dan program mentoring. Keberhasilan Oto Hasibuan di dunia hukum bukan hanya datang dari bakat dan kecerdasannya saja, tetapi juga dari etos kerjanya yang keras. Oto dikenal sebagai sosok yang disiplin dan berkomitmen tinggi dalam setiap kasus yang ia tangani. Ia tidak segan menghabiskan waktu dan energi untuk memperbaiki berbagai aspek hukum yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapinya. Pendekatannya mendalam dan analisisnya membuatnya dapat mempersiapkan argumen yang kuat dan strategis yang efektif bagi klien-kliennya. Sebagai seorang pengacara senior, Oto Hasibuan terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Ia seringkali memberikan pandangannya mengenai isu-isu hukum di media sosial, terutama terkait dengan hak-hak asasi manusia, keadilan, dan reformasi hukum.
Oto menyadari bahwa tantangan di dunia hukum tidak hanya pada aspek penanganan kasus saja, tetapi juga dalam memperjuangkan sistem hukum yang adil bagi semua pihak. Kiprahnya selama puluhan tahun di bidang hukum menjadikan Oto Hasibuan sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia hukum di Indonesia. Melalui kerja keras, profesionalisme, dan prinsip yang ia pegang, Oto Hasibuan bukan hanya sukses sebagai pengacara, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang ingin berkarir di bidang hukum.